semakin Lesti diceritakan, semakin diserbu oleh warganet dengan berbagai komentar, semakin cetar dia, semakin cuannya banyak. Walaupun bisa jadi ada kegelisahan di hatinya. Dia tuh nggak mungkin menang kalau bukan karena lagu kering-kering. Coba bukan lagu itu, nggak mungkin menang. Dia tuh menang karena lagu kering-kering gitu. Hei Mbak Baju Hijau. Gak mengharapkan apa-apa kita, hanya itikat baik aja. Kalau saya sampai mohon maaf jadi agak-agak gimana gitu ya, karena geramnya gini, kita udah 3 kali ya Bang Ilham ke sana. Masa sih seorang Lesti Kejora yang kita adik kan orangnya baik. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indo Layar Digital Reaction ya. Lagi hangat nih guys, berita terbaru tentang artis Lesti Kejora yang dilaporkan ke polisi ya. Langsung saja guys ya, nggak perlu lama-lama, kita langsung lihat videonya ya. Nah ini salah satu video, ternyata ini alasan pihak Yoni Dores laporkan Lesti Kejora dibandingkan artis lain ya. Coba langsung kita play ya. Sekarang kalau ditanya ke masyarakat umum, artis yang paling cepat dia tahu pasti Lesti kan? Berarti yang terkenal dulu dilaporkan ya Bang? Iya dong. Kenapa Lesti? Kenapa Lesti? Hanya Lesti? Sekarang kalau ditanya ke masyarakat umum, artis Jadi mungkin karena Lesti itu kan karirnya lagi melejit ya. Mungkin salah satunya juga itu juga ya. Oke, kita next video Namanya selanjutnya. menciptakan lagu. Kalau misalnya nggak mau dibawain orang, tulis saya ciptakan lagu ini buat diri saya sendiri, jangan dibawain oleh orang lain gitu. Itu bisa deh Mbak, coba deh Mbak. Saya diciptakan lagu ini khusus buat saya sendiri dan saya yang hanya membawakan, tidak boleh orang lain, tidak boleh siapapun yang bawa, itu kayaknya boleh deh. Tapi kalau misalnya pencipta menciptakan lagu, itu dia senang hati dibawain oleh orang. Apalagi yang bawain sekelas Lesti Kejora ya kan, apa yang dibawa Lesti itu pasti ngetop. Harusnya itu tuh bayar ke Lesti loh, karena ini kan lagu sudah lama ya, harusnya bayar ke Lesti, karena sama Lesti diviralkan lagi, sepertinya sama Lesti diviralkan lagi, tapi bukan di cover, tampil di acara. Nah itu tanggapan dari Bunda Tessa Marissa ya. Oke, kita next video selanjutnya ya. Mengharapkan apa-apa kita, Nah ini hanya itikat baik pihak aja. pelapor ya, Nggak atau mengharapkan apa-apa Yoni kita, Dores. hanya itikat baik aja. Kalau saya sampai mohon maaf jadi agak-agak gimana gitu ya, karena geramnya gini, kita udah 3 kali ya Bang Ilham ke sana. Masa sih seorang Lesti Kejora yang kita adik kan orangnya baik ya. Saya lihat di TV baik, banyak penggemarnya, suaranya bagus, istilahnya suatu panutan lah seluruh masyarakat. Seharusnya kan lebih punya hati. Apalagi suaminya Rizky Bilar. Kalau ingat aku kakak Fevi, kita kan dulu di Kalibata juga pernah kenal. Masa sih dia lupa? Mengharapkan apa-apa kita, hanya itikat baik aja. Nggak mengharapkan apa-apa kita. Nah itu ya, katanya tidak mengharapkan apa-apa ya. Ini ada komentar-komentar dari netizen ya, coba kita baca dulu ya guys. Setakut itukah yang baju hijau kemarin ngotot laporkan Lesti ke polisi ya. Nah, maaf nggak mengharapkan apa-apa. Kenapa dia laporin ya, katanya seperti itu. Kemarin bikin greget ngelihatnya ya. Ayo Bang, Hotman Paris, jadi yang terdepan buat Lesti. Aku bukan fans siapapun, cuma kalau lihatnya greget yang nyanyi itu banyak, bukan Lesti doang ya. Jadi yang nyanyikan lagu Yoni Dores itu banyak ya, bukan Lesti saja ya. Oke, kita next video selanjutnya ya. Dia tuh nggak mungkin menang kalau bukan karena lagu kering-kering. Coba bukan lagu itu, nggak mungkin menang. Dia tuh menang karena lagu kering-kering gitu. Hei Mbak Baju Hijau. Lu tahu nggak? Emang lu kira kalau orang menang itu karena lagunya? Bener-bener ya, Itu pasti efek suaranya juga ya kesekian lagu itu. Yang dinilai ya. pertama sekali adalah satu, suaranya harus Betul ya. harus merdu, harus cocok itu suara. Kayak Lesti tuh suaranya merdu banget ya kan. Harus pintar membawakan lagu ya, harus serasi, ton tidak lari-lari ya. Penampilan oke, mimik wajah waktu membawain lagu oke. Pokoknya semua dinilai, bukan karena dari lagu aja Mbak.
Mau lagu sebagus apa aja, kalau pembawaannya, kalau suaranya tidak bagus, anyep kagak juara, Mbak. Mbak baju hijau, jangan bikin Mbak gua baju trauma hijau. pakai baju hijau deh. Ya, jangan asal-asal deh. Ya, kalau ngomong lain kali agak-agak mikir yuk. Malu loh. Masa gara-gara lagu kering-kering Lesti menang? Kan itu kompetisi bukan sekali Mbak nyanyinya. Berkali-kali ada babak penyisihan, ada semifinal, ada final, ada bla 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 bla. Dan itu nggak mungkin aja. Masa lagu kering mulu yang dibawain? Ya nggak mungkin lah. Ya, Dan gue sebenarnya. pernah loh lihat Lesti waktu di Indosiar itu bawa lagu kering-kering. Kayaknya yang lain-lain deh bawain lagu kering. Lesti tuh nggak ada bawain lagu kering-kering, Mbak. Mbak baju hijau. Mbak baju hijau, Sini dengerin. ketemu gue, mau gue pilok bajunya. Oh enggak gue pilok, jadi warna hitam, Mbak. Hah? Mau? Dia tuh nggak mungkin menang kalau bukan karena lagu. Oke, itu tanggapan dari beberapa netizen ya. Dan oke, kita coba baca komennya guys ya. Nah ini ada salah satu komennya. Padahal tenarnya karena nyanyi Kejora ya. Makanya Lesti Kejora, bukan Lesti Kering ya. Jadi Mbak Lesti itu nyanyinya lagu Kejora ya. Tapi yo banyak sih lagu-lagu yang dinyanyikan Lesti Kejora ya. Oke, kita next video selanjutnya ya. Lesti Kejora sedang diguncang prahara guys. Nah. Kasihan loh dia. Ada-ada saja ya orang mau mensomasi karena dia membawakan lagu. Ini Cuma tanggapan Lesti Lita Gading atas kasus somasi Lesti atau Kejora ya. dilaporkan. Ada apa ini? Kasihan ya. Pokoknya tenang aja. Saya yakin kamu punya pengacara yang handal. Peraturan di dalam organisasi musik tersebut itu harus jelas dulu seperti apa. Yang hanya menyanyikan dapat berapa persen atau harus bayar berapa persen. Intinya ke sana aja, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Udah, kalau memang butuh royalti atau segala macam kan tinggal dibicarakan, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Kalau menurut saya sih begitu, gitu. Karena kan memang ujung-ujungnya duit kan, gitu loh. Walaupun memang kita di dalam Ujung-ujungnya apapun duit itu ya, harus guys. saling menghargai. Ya, Kita itu, lihat kalau aja ya. menyanyikan, ya harus sowan dulu, harus kita izin dulu dan sebagainya. Mungkin ya, saya nggak paham nih. Karena yang namanya lagu, di mana saja terus kita suka dengan lagu itu pasti nyanyi. Saya juga suka nyanyi kok, walaupun suara saya pas-pasan. Nanti saya disomasi lagi, aduh. Tapi mungkin ini karena dijadikan single atau cover lagu, saya nggak tahu deh. Maka itu yang dijadikan istilahnya bahan tembak orang gitu, bahwa itu merupakan komersil. Nah, kita nggak tahu nih. Tapi yang jelas ya, ini dulu deh, dirapihkan dulu peraturannya, bagaimana sanksi-sanksinya seperti apa. Janganlah main lapor-laporan. Harusnya ini dulu dong, ditegur dulu secara baik-baik, dibicarakan dulu gitu, jangan main lapor. Kan nggak mungkin juga lah seorang Lesti mangkir gitu. Bener gak sih guys? Nah, Bener, gitu. Nih, bener banyak ya. nih Lesti lover nih pasti nih, ya kan gitu. Masalahnya bukan cuma di dunia nyanyi, di dunia pendidikan aja kalau kita main terobos kan juga memang ada sanksinya guys gitu loh. Cuma ya kita kan harus ada peringatan lah gitu. Peringatan pertama, peringatan kedua, nah peringatan ketiga kalau tidak diindahkan ya baru melakukan pelaporan gitu loh maksudnya. Bener gak? Setuju gak? Nah, Setuju jangan banget nanti ya. saya nyanyi walaupun suara saya pas-pasan disomasi pula. Udah deh, pokoknya semangat terus ya. Mudah-mudahan Lesti jangan pantang menyerah. You are the best. Belum apa ya istilahnya, buatlah sesuatu bijaksana dalam pengambilan keputusan ini, dan saya rasa apapun yang dilakukan olehmu pasti berdampak positif untuk kehidupan kamu tentunya. Amin, Guys. amin, amin. Nah, jangan dihujat loh saya loh. Intinya saya membela yang benar, oke? Dan sesuatu yang edukasi gitu, karena tidak semuanya yang disampaikan dan dilihat oleh manusia itu semuanya benar dan semuanya salah, nggak gitu. Jadi kita harus meluruskan, oke? Ya. Siap. Lita Gading. Lesti Kejora. Nah, itu barusan tanggapan dari Lita Gading ya. Oke, kita akan coba baca satu komen ya. Nah, Hai Unidores, kalau ingin mengambil jalur hukum, laporkan semua artis yang telah menyanyikan lagu-lagu Dedi Dores. Katanya itu bukan hanya Lesti doang yang dilaporkan. Jangan pilih-pilih kalau melaporkan tentang hak cipta ya. Bener ya, kalau mau melaporkan ya harusnya
yang melanggar kan banyak ya, penyanyi-penyanyi juga. Nah, jangan dipilih-pilih ya. Oke, kita next video selanjutnya ya. Kalau sempat Kak Lesti ini dia masuk penjara, kalian tandai semua para pencipta lagu yang minta royalti gini, blacklist dari industri musik. Jangan sampai dia masuk penjara. Mau di blacklist ya. Indonesia tuh memang semua itu ada aturan, tapi nggak segila lu bersyukur udah dipakai lagu kau sama artis ternama, lu nggak bersyukur ciptaanmu ungkapan hatimu dia bisa merealisasikan. Apalagi dia orang yang ternama, dia punya quality yang luar biasa. Bukan bersyukur, semua orang pengen lagunya itu dipakai sama dia. Kau tuh udah bersyukur tuh dipakai supaya terkenal gitu. Tinggal tanya baik-baik kalau kau minta uang. Kalau sempat. Ini bukannya bersyukur, orang seneng lagunya dipakai, dia malah nuntut ya. Sampai kapanpun nggak bisa gini dunia musik Indonesia ya. Itu salah satu postingannya ya para netizen ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Ini salah satu tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi ya, atau Gubernur Jawa Barat ya, yang lagi viral juga nih guys. Oke, kita play saja ya. Kejora dan Rizky Bilar komentarin kehamilannya, sudah gede, bagaimana nikahnya, sebelumnya ada nikah siri, terus saja nggak pernah berakhir itu pikirannya untuk ceritain itu. Tapi ingat loh, semakin Lesti diceritakan, semakin diserbu oleh warganet dengan berbagai komentar, semakin cetar dia, semakin ya. cuannya banyak. Walaupun bisa jadi ada kegelisahan di hatinya, tetapi bagi Lesti tenang saja, nggak usah difikirkan, konsentrasi saja pada kehamilannya, jaga janinnya untuk tidak boleh terpengaruh oleh psikologi kesedihan ibunya atau kecemasan. Biar nanti kelahirannya sehat, anaknya hebat, jadi penyanyi ternama, bukan hanya penyanyi Indonesia tapi dikenal di seluruh dunia. Karena saya ingin anak-anak Indonesia ke depan itu menjadi anak-anak yang hebat, kuat, ternama gitu. Kita tidak didominasi terus oleh budaya orang lain. Tetapi kalau pikiran kita terus-terusan ngejelimet, pikiran kita terus-terusan usil, kita tidak akan jadi bangsa besar. Kita akan terus jadi bangsa riweuh. Politiknya riweuh, ngurusin kejelekan orang lain untuk ningkatin elektabilitas. Cerita kejelekan untuk ningkatin elektabilitas. Saya salah politisi, bukan begitu. Kalau ingin ningkatin elektabilitas, popularitas, nggak usah jelekin orang lain. Bangun dirinya sendiri, perlihatkan kinerja pada masyarakat. Perlihatkan bahwa Anda mengabdi, bukan hanya untuk kepentingan pemilu. Begitu. Nah, kalau berdagang, kalau dagangannya sibuk ngomentarin warung tetangga, toko tetangga yang laku, dijelek-jelekin, Anda nggak akan laku kapanpun. Anda malah nanti banyak yang tidak suka. Tapi tingkatkan kualitas dagang, senyum yang ramah, kualitas dagangnya dijualin, ngambil untungnya jangan terlalu gede, tipis tapi laku. Terus kata orang Sunda, analitik tapi mayeng. Nah, itu juga Lesti. Kalau Anda ngomentarin Lesti, emang Anda akan menjadi penggantinya penyanyi terkenal? Enggak lah. Ya enggak juga ya. Terus Anda juga akan menjadi selebriti terkenal? Enggak juga. Terus Anda nanti akan dapat panggilan ke sana ke sini nyanyi? Enggak juga. Terus Anda besok juga akan followernya meningkat, subscriber meningkat? Enggak juga. Gitu loh. Enggak lah, Anda sibuk dengan pikiran-pikiran itu, Anda sibuk dengan melaporkan, Anda sibuk dengan mencari, Anda sibuk dengan apapun, Anda nggak akan jadi apa-apa. Ya. Tapi pastinya cuannya makin banyak, subscribe-nya makin meningkat, followernya makin banyak. Nanti orang yang menyukainya semakin meningkat, karena di Indonesia itu kalau sesuatu diserang secara terus-menerus itu akan menimbulkan empati. Ya, sudahlah. Lesti. Nah, itu tadi tanggapan dari Gubernur Jawa Barat ya, atau Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Ini gue baru banget pulang dari jalan, baru banget sampai rumah, dan gue mau ngeliat ini. Dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Udah ketemu, ini maunya apa? Padahal aja sih. Mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Bener. Betul.
Kalau bukan karena lagu itu, Lesti nggak jadi artis. Kalau bukan karena lagu itu, Lesti nggak jadi pemenang, nggak akan juara, nggak akan dikenal. Mohon maaf lahir dan batin nih sebelumnya ya. Kalau lo bilang Mbak, sebelumnya saya minta maaf banget ya sebelumnya saya izin menanggapi. Mbak tadi bilang, kalau bukan karena dia menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering, dia nggak akan menjadi juara. Dia nggak akan terkenal, dia nggak akan jadi artis. Gue kasih tahu. Kasih tahu Bang. Berhubung di sini gua adalah salah satu Lesti Lovers Indonesia. Dari tahun 2014, pada saat itu Lesti belum jadi apa-apa, Lesti masih ikut audisi, Lesti masih jadi peserta lomba dangdut akademia nyanyi dangdut. Selama kontes itu tidak pernah Lesti menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering. Nah, itu teman-teman dengerin. Lesti menyanyikan Bagai Ranting Yang Kering itu adalah pada saat dia off air, dan itu dia sudah menjadi juara 1 di Dangdut Akademi 2014. Jadi jangan dipikir Lesti itu menjadi juara karena lagu Bagai Ranting Yang Kering. Kalaupun dia menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering, banyak kok orang-orang menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering tapi nggak enak didengar. Banyak yang nyanyi nggak enak didengar, nggak enak di telinga. Jadi bukan karena lagunya, tapi karena suara Lesti yang memang bisa mengenakan lagu, bisa membawakan lagu. Bener ya. Kalau emang nih ya mau mempermasalahkan orang yang menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering, entah itu hak cipta dan sebagainya macamnya, kenapa hanya Lesti? Sedangkan banyak sekali orang-orang mengcover lagu itu. Bahkan di konser-konser pun banyak orang nyanyi lagu itu. Di kontes-kontes dangdut banyak nyanyi lagu itu. Banyak juga kok yang bawa lagu itu yang enak juga, tapi nggak dipermasalahkan. Kenapa gitu loh. Dan itu pun kejadiannya itu di tahun 2018 gitu loh. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Terus mengenai sudah disomasi 3 kali sebenarnya katanya. Kenapa harus Lesti doang yang disomasi gitu loh? Kenapa harus Lesti doang yang disomasi? Apa karena Lesti yang banyak duit? Apa karena Lesti banyak bisnisnya? Apa karena Lesti banyak hartanya gitu loh. Jadi interest buat mempermasalahkan ini, atau cari panggung, atau pansos, atau gimana? Gimana nih? Ini gue bertanya dengan nada agak tinggi gitu ya. Karena apa ya? Karena saya sebagai Lesti Lovers tuh agak kesel juga gitu loh. Karena apa? Bagai Ranting Yang Kering itu banyak banget orang nyanyiin gitu loh. Banyak banget orang yang cover gitu loh. Kenapa gitu loh? Atau memang lagi butuh duit? Atau mau ngejar target terkenal? Atau gimana? Karena tiba-tiba banget nih Mbak, tiba-tiba banget Mbak melaporkan gitu, tiba-tiba banget Mbak di wawancara gitu loh. Tiba-tiba banget ini kan. Orang lagi adem ayemnya gitu ya kan? Ya gini deh Mbak, ya. Lesti itu harusnya kita gitu loh yang berterima kasih sama Lesti ya. Kalau ibaratnya saya sebagai pencipta lagu, saya kan berterima kasih banget sama Lesti. Karena apa? Karena suara Lesti yang sangat luar biasa, enak banget didengar. Bahkan Lesti terkenal se-Indonesia Raya, bahkan ke internasional ya kan. Terus Lesti menyanyikan lagu yang gue ciptakan istilahnya. Gue bakal say thank you banget ke Lesti. Karena apa? Karena yang tadinya orang nggak tahu lagu yang gue ciptakan, akhirnya orang tahu. Yang tadinya orang nggak suka lagu itu, dengan Lesti menyanyikan lagu itu jadi suka gitu loh. Otomatis kalau orang suka, orang bakal cari tahu, oh penciptanya siapa. Oh ciptanya si Bian. Oh ternyata si Bian ini pintar menciptakan lagu ya. Ternyata ciptaan Bian ini bagus banget. Nah gue bakal ya. naik juga gitu loh. Begitu. Coba deh kalau yang nyanyiin lagunya apa namanya, Bagai Ranting Yang Kering itu keponakan gua, teriak-teriak jelek. Meskipun lagunya bagus, tapi nggak enak didengar, nggak enak di telinga, berisik di telinga, ya kan? Terus jangan dong ngejudge gitu aja. Masa gara-gara lagu itu Lesti jadi juara, gara-gara lagu itu Lesti jadi terkenal, jadi artis segala macamnya? Enggak. Mbak harus tahu, dulu pada tahun 2014 itu saya keluar duit berapa banyak cuman buat SMS. Terus SMS-nya itu apa fungsinya? Kalau gara-gara lagu itu tuh banyak kok peserta-peserta yang nyanyikan lagu itu tapi nggak juara. Iya juga ya, banyak juga ya penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu, nyanyi lagunya Deddy gitu. Dores. Atau enak tapi kalau di SMS gitu loh.
Jadi juara atau tidak juaranya itu bukan karena lagu itu. Bukan karena lagu itu. Tapi karena suaranya ya guys. Enggak, bukan. Banyak kok yang nyanyi lagu itu di peserta-peserta Dangdut Akademi, bahkan LIDA, bahkan KDI segala macamnya, kontes dangdut, tapi nggak juara, nggak mesti lagu itu jadi juara. Ya, punten tuh ya mah, punten kali ini ya. Ya, tolonglah, ya kan? Atau emang lagi cari panggung aja, atau memang pengen terkenal aja? Kira-kira berapa targetnya? Kira-kira berapa targetnya? Ya? Nih, maaf ya Mbak, ini saya sebagai Lesti Lovers garis keras. Oke. Thank you. Nah, itu salah satu tanggapan dari Lesti Lovers ya. Oke, kita akan coba baca beberapa komenan ya. Nah, ini ya, salah satunya. Yoni Dores harusnya ciptain lagu Bagai Dompet yang Kering, guys. Bikin ngakak ya, guys. Ini lagi ada, guys. Aku takut dipolisikan juga gara-gara bawakan lagu cicak-cicak di dinding ya buat anakku setiap hari. Ada-ada. Oke teman-teman, sekian dulu ya video tentang Lesti Kejora yang dilaporkan ke polisi ya. Mungkin nanti akan ada kelanjutan video tentang Lesti Kejora ya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah melihat video ini atau tayangan ini. Apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum.